Nah, kalau misalnya Yudas nggak berkhianat, otomatis Yesus nggak disalib gitu ya, nggak diserahkan untuk disalib. Dan kemungkinan kalau Yesus nggak jadi disalib, terus yang tebus dosanya orang-orang umat Kristen siapa? Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya mau membahas seorang mualaf perempuan, dan dia ini mualaf yang pintar berhayal. Jadi dia pintar berhayal. Dia berandai-andai tentang penyaliban Yesus. Jadi dia berkata, bagaimana kalau misalnya penyaliban itu tidak terjadi, Yudas tidak mengkhianati, dan lain sebagainya. Siapakah dia? Bagaimana dia berhayal? Mari kita melihat video berikut ini. Sekarang coba direnungkan lah. Gimana sih kalau misalnya dulu Yudas itu seperti murid-murid yang lainnya yang nggak mau menyerahkan Yesus untuk disalib? Apakah mereka umat Kristen itu akan seneng gitu sama Yudas karena nggak berkhianat? Nah, kalau misalnya Yudas nggak berkhianat, otomatis Yesus nggak disalib gitu ya, nggak diserahkan untuk disalib. Dan kemungkinan kalau Yesus nggak jadi disalib, terus yang tebus dosanya orang-orang umat Kristen siapa? Nah, kalau saya melihat Mbak Natalia Iriani ini ya, dia lebih cocok menjadi penulis skrip sinetron di Indosiar. Pasti kalau dia ikut menulis itu bisa jadi sinetron yang berseri-seri. Misalnya Azab seorang menantu yang durhaka sama mertua gitu ya, dan lain sebagainya. Lah ya, masa iya dia berandai-andai tentang sesuatu yang sudah terjadi ribuan tahun sebelum dia lahir, tentang penyaliban Yesus. Dia pikir Tuhan itu sembarangan, Tuhan itu melakukan sesuatu tanpa direncanakan dengan baik. Tuhan melakukan segala sesuatu dengan perencanaan yang sangat baik dan detail, termasuk tentang perencanaan penyelamatan manusia. Jadi andai-andai yang dilakukan oleh Iriani tadi itu ya ngawur, ngaco gitu loh. Ya masa iya dia berandai-andai seperti itu? Ada atau nggak ada Yudas, penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus itu tetap akan terjadi. Penyaliban Yesus akan tetap terjadi. Poinnya bukan terletak pada Yudas, tapi terletak pada Allah sendiri. Karena dari mulanya Allah sudah merencanakan segala sesuatunya dengan sangat bijaksana, dengan baik, dengan sangat rapi. Termasuk misi penyelamatan manusia yang berdosa melalui karya pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, di sini dituliskan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini disebut dengan proto-evangelium atau pra-injil. Jadi, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah berjanji bahwa nanti dia akan mengutus Sang Putra melalui seorang perempuan yang suci, yaitu Maria. Dia nantilah yang akan meremukkan kepala si ular, dan ular akan meremukkan tumitnya. Dan berita ini tidak sampai di sini saja, tapi terus digaungkan, didengungkan oleh para nabi yang diutus oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengutus para nabi, hamba-hambanya, untuk menyampaikan kabar keselamatan ini kepada umatnya. Mari kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal 53 ayat yang pertama dan seterusnya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun
tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar seperti rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yesaya 53 ini digenapi oleh Yesus. Jadi, apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib, karya penebusan Yesus di kayu salib itu bukan karena ada Yudas atau tidak ada Yudas. Jadi nggak usahlah berandai-andai, Mbak Natalia Iriani. Karena apa yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak dari kekekalan itu pasti terjadi. Allah tidak mungkin bergantung kepada ciptaannya atau sesuatu yang ada di dunia ini untuk menjalankan misinya. Jadi, ada atau tidak ada Yudas, karya penyelamatan Yesus tetap terjadi. Dan dosa-dosa kita diampuni dan kita diperdamaikan dengan Allah. Itulah enaknya kita menjadi orang Kristen ketika kita percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kita dengan sungguh-sungguh setia dan melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sekian dari saya, semoga ini menjadi berkat bagi kita. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.